Hari ini Bapak Ibu Guru sangat bersuka cita karena boleh kembali memimpin ibadah kita, walaupun masih hanya ibadah daring, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Sebagai awal, Bapak Ibu Guru sudah mempersiapkan 3 buah lagu. Yang pertama lagunya adalah Mata Tuhan Melihat, yang kedua lagu DOSA, dan yang ketiga lagunya adalah Uang. Namun sebelumnya kami undang kita semua untuk bangkit berdiri.
baik. Pada pagi hari ini kami patut bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh selamat dan di dalam sukacita pada pagi hari ini. Tuhan, lihatlah kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu mengadakan kebaktian, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun hanya lewat daring. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, agar Tuhan senantiasa menjagai anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak ini boleh berbuat baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, peliharalah hidup kami, terlebih di dalam mengikuti kebaktian kami hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Nama saya Noah Sipautar. Nama saya Mora Sipautar. Kami dari WIT Wonosari 4. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Halo Mama Nina, nama saya Stefanus Pengabdian, umur 6 tahun dari wilayah ini. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Shalom, nama saya Mika Sitorus dari Kampung Porli. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Nama saya Liam, saya tinggal di Asaripa. Saya dapat mengikuti tertulis Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Shalom Amang Inang, nama saya Fania. Saya orang kecil dan saya dari WIT Audame. Saya paling Irwan Panjaitan. Saya orang kecil dan saya dari WIT Audame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Nama saya Hara, saya tinggal di Wik Alat Damai. Saya mau mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Shalom. Shalom, nama saya Evangelina Renhat Sitanggang, orang kecil dari Wik Membang Muda. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Salam Bu, namaku Rohani Deborah, kelas 1B dari Kampung Kristen. Ayat hafalan minggu ini dari 1 Timotius 6 ayat 10a. Akar dari segala kejahatan cinta uang. Dadah Bu. Halo, nama saya Nathan Simbolon. Nama saya Kek Simbolon. Nama saya Lupe Simbolon. Ayat hafalan kami Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Moses Aritonang, nama adik saya Alin Aritonang. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih. Nama saya Angelina, saya Bortorus. Nama saya Elia, saya Bortorus. Kami dari Wik Parwasan. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Tadi kita sudah mendengar ayat hafalan dari Horong Kecil. Sekarang mari kita dengarkan ayat hafalan dari Horong Besar. Shalom Minang, shalom untuk kita semua. Saya Amralina Elsimaya Manihuruk. Saya Gracia Florencia Tania Manihuruk. Kami akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terima kasih. Dalam saya Feli Marita Menaudi bersama saya kelas 3 orang besar dari Wik Alat Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Shalom Mama Minang. Nama saya Tigor Jonas Menino, pengabdian kelas SD dari Akademi. Nama saya Nafita Winda, berpengabdian kelas 4 SD dari Wik Alat Damai. Kami akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom, nama saya Misi Terus dari Wik Kampung Pali. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Matius 26 ayat 41.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Salam, perkenalkan nama saya Gabriel Partidi dari WIK Anasari Lorong 2. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memenang penurut tapi daging lemah. Selamat hari Minggu. Shalom Mamang Inang, nama saya Suman Putra Panjaitan. Saya kelas 6 SD, saya dari Orang Besar dan saya dari UW Alap Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terima kasih. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Salam Amang Inang, nama saya Atmaja Wijaya Storus, orang besar dari WIK Alap Damai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Anak sekolah minggu, kita dengarkan pengumuman untuk kita saat ini ya. Yang pertama, ayat hafalan. Untuk orang kecil, tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 10a. Sekali lagi, untuk orang kecil 1 Timotius 6 ayat 10a yang kalimatnya sampai dengan cinta uang. Untuk orang besar 1 Timotius 6 ayat 10. Semuanya ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Pengumuman yang kedua. Di tanggal 11 Maret 2021, tepat hari Kamis, jam 2 siang, tempat di gereja ini, kita akan melakukan memperingati HDS. Apa itu HDS? Hari Doa Sedunia. Untuk itu, kami menghimbau anak-anak sekolah minggu kali ini hanyalah orang besar supaya datang ke gereja hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 jam 2 siang untuk orang besar yaitu kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan SMP. Kita akan membuat kegiatan saat HDS. Untuk kelas 4 dan 5 yaitu kegiatan mewarnai gambar. Untuk itu anak-anak diperbolehkan membawa pensil gambar atau pensil warna ya, pensil dan penghapus atau stip. Dan untuk kelas 6 dan SMP ada nanti kegiatannya menggabungkan titik-titik menjadi bangunan. Bahannya nanti dipersiapkan guru-guru sekolah minggu dan akan dibagikan kepada anak-anak. Kita akan memakai pakaian kita kostum anak sekolah minggu nuansa biru. Bagi anak-anak yang tidak memiliki kaos sekolah minggu yang biru, boleh menyesuaikan warnanya ya nak ya, dan topi kalau ada. Dan hadiah akan diberikan kepada anak-anak sekolah minggu yang karyanya bagus tentunya ya anak-anaknya. Dan untuk perempuan, ini khusus untuk perempuan ya, supaya membuat bisa di rumah dikerjakan, dibawa nanti hari Kamis tanggal 11 Maret ke gereja ini, membuat bando ya, terbuat dari daun-daunan ya, berupa daun kelapa sawit, daun pandan, daun kelapa makan itu, atau daun pisang, atau daun apa saja pun yang boleh dirakit menjadi bando dan lain-lain ya. Itu aja pengumuman kita untuk hari ini.
Dan jangan lupa ya adik-adik ya, tanggal 11 Maret datanglah beramai-ramai untuk horong besar. Sekian dan terima kasih. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, di mana kami masih merasakan anugerah, kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terlebih adik-adik kami sekolah minggu yang masih bisa bersekutu memuji memuliakan namamu walaupun masih di rumah mereka masing-masing. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami mengerti, dan adik-adik kami sekolah minggu mampu melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kita saat ini, Minggu Okuli, tertulis dari kitab Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Ayo adik-adik, jika ada tersedia Alkitabnya boleh dibuka supaya kita dapat mengikutinya bersama-sama. Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Demikian firman Tuhan. Inang akan membacakan untuk kita. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi
haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita sampai kepada aplikasi dalam kehidupan kita yang hendak kita lakukan dari firman ini, yang diminta oleh firman ini kepada kita, mari kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan Aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal Aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu." Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. "Akulah yang kalian cari," kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru,"
Jawab Petrus. Aku bahkan tidak kenal Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Nah, adik-adik, sudah kita lihat tadi dalam video itu sudah jelas dan Inang tidak perlu lagi menerangkan kembali apa yang diceritakan dalam video. Yang pasti di situ tadi dapat kita lihat bahwasanya proses penangkapan Yesus sebelum dia disalibkan. Nah, yang hendak ditekankan dan harus kita lakukan adik-adik dalam kehidupan kita, yang pertama, kenapa sebenarnya Yesus ditangkap? Kenapa dia harus ditangkap? Tadi dalam nas yang Inang bacakan sudah jelas dikatakan bahwasanya itu adalah nubuatan yang telah dituliskan dalam kitab suci dan itu harus terjadi. Yesus harus menderita untuk membebaskan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, kenapa dia harus melakukan itu? Dan dalam khotbah minggu lalu juga sudah diterangkan sebenarnya supaya kita hidup dalam doa, ya betul kan adik-adik? Supaya adik-adik hidup dalam doa. Karena Yesus sendiri pun sebelum dia menghadapi penderitaan itu dia berdoa. Nah, setelah dia ditangkap, ada lagi yang harus diingatkan kepada kita. Yang pertama, ketika kita melihat video tadi, dari situ dapat kita lihat bahwasanya Yesus ditangkap namun dia tidak melawan. Karena apa? Dia tahu itu adalah nubuatan yang harus terjadi padanya. Yang kedua, kenapa itu harus terjadi? Karena itulah prosesnya sebelum Yesus disalibkan dan tujuannya adalah untuk membebaskan kita dari dosa. Yang pasti yang Yesus lakukan adalah kasih. Karena dia mengasihi saya, mengasihi Inang, dia mengasihi adik-adik, dia mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya, maka ia hendak membebaskan kita dari dosa supaya kita tidak sampai kepada hukuman. Yesuslah yang menanggung dosa kita. Akibat dosa kita dia harus menderita. Nah, dalam kehidupan kita adik-adik, ketika Yesus sendiri dia mau berkorban untuk kita, maka kita juga sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang dikasihi Yesus, maka adik-adik juga harus yang pertama mampu mengasihi. Harus bersedia mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena memang Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasihnya ia rela menderita. Maka supaya tidak sia-sia penderitaan Yesus, supaya tidak sia-sia pengorbanan Yesus yang mau bersedia membebaskan Inang, membebaskan adik-adik semua, maka kita juga harus mau hidup dalam kasih. Kasihilah orang-orang yang ada di sekitarmu. Kasihilah orang tuamu, kasihilah kakak dan adikmu, kasihilah orang-orang yang setiap hari berkomunikasi denganmu. Lakukanlah semua sesuai dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Yang kedua adik-adik, yang hendak ditekankan kepada kita dalam renungan kita saat ini, karena Yesus telah berkorban, dia rela mengorbankan dirinya. Memang ini masih dalam proses karena kita minggu-minggu ini memasuki minggu-minggu pasien, minggu penderitaan Yesus sebelum dia disalibkan. Kita hendak ditekankan bahwasanya kita harus setia kepada Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Karena pengorbanannya yang begitu besar terhadap kita, maka kita adik-adik jangan sekali-sekali meninggalkan Yesus. Salah satu contohnya adik-adik, kita harus tetap ingat menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Kita harus tetap mengingat berdoa kepada Yesus. Kita harus tetap mengingat menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus, termasuk dalam ibadah kita. Mungkin banyak adik kawan-kawan kita yang tidak mengikuti ibadah saat ini. Namun Inang yakin kalau anak-anak sekolah minggu HKBP Kanopan, kita senantiasa mengingat dia, kita setia mengikuti ibadah, karena melalui ibadah kita senantiasa mengucap syukur kepada Yesus. Ingatlah kasih Yesus yang begitu besar. Dan itu akan indah
Pengorbanan Yesus mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kita dibebaskan dari dosa. Kita dilepaskan dari hukuman yang seharusnya kita yang menjalani itu, tapi Yesus bersedia. Maka kasih pengorbanan Yesus yang begitu besar jangan sia-siakan dalam kehidupanmu. Dalam Yohanes juga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada saya, kepada adik-adik semua, maka dia rela. Namun khotbah kita saat ini masih proses sebelum dia sampai kepada penyaliban itu. Minggu lalu dia masih berdoa karena dia tahu dia akan menghadapi penderitaan. Saat ini khotbah kita minggu ini mengingatkan kita bahwa ketika setelah dia berdoa menyerahkan seluruhnya kepada Bapa di surga, dia harus memulai penderitaan itu. Dia tidak bisa menghindari itu. Harus, karena itu adalah rancangan Allah. Itu harus terjadi supaya nubuatan yang ada dalam kitab suci terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka adik-adik, mari setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada, jangan lupa lakukan kasih dan tetap serahkan kehidupanmu hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu karena kami masih merasakan begitu besar kasih dan setia yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau rela memberikan nyawamu untuk menebus kami. Engkau rela menderita untuk membebaskan kami dari dosa. Maka saat ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu, agar kami senantiasa hidup dalam kasih, mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami juga diingatkan dalam ibadah kami saat ini melalui firman-Mu, agar kami tidak pernah melupakan pengorbanan-Mu, agar kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, kami sering lupa mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan, terlebih kepada adik-adik kami sekolah minggu. Mungkin karena begitu banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik kami, sehingga kadang mereka lupa menyerahkan hidupnya kepadamu. Saat ini firman-Mu mengingatkan kami sekalian, agar kami senantiasa mengingat Engkau dalam setiap kehidupan kami, agar kami senantiasa datang ke hadapan-Mu, dan kami boleh dikuatkan dalam menghadapi seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Lindungi kami dalam kehidupan kami masing-masing. Ibadah kami saat ini akan kami lanjutkan dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, supaya Engkaulah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1. Secara bersama mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas.